Bapak Ibu Saudara, saya akan mulai dengan satu hal yang sangat penting untuk Bapak Ibu Saudara-saudari semua, ya. Ketika saya masih SMP, jadi itu sudah lama sekali, ya, umur saya sekarang 33. Jadi ketika saya masih SMP, ya berarti sekitar umur 15 tahun, 14 tahun, ya. 18 tahun yang lalu. Ketika itu pemerintah tiba-tiba memperketat peraturan, meminta kita semua untuk menggunakan seat belt, ya. Dan pada saat itu siapa yang tidak menggunakan seat belt itu dendanya 1 juta. Ya. Sampai hari ini pun seat belt itu dendanya saya dengar dari umat ya 1 juta. Tapi bayangkan 1 juta 18 tahun yang lalu itu besarnya seperti apa, ya. Karena saya masih ingat waktu itu mie pangsit masih 8.000 Bapak Ibu Saudara, ya. Sekarang di Medan mie pangsit sudah 17.000, ya, itu belum yang bagus gitu. Kalau yang bagus bisa 25.000, 30.000. Kalau di Jakarta mungkin lebih lagi. Saudara-saudari, nah waktu itu papa saya punya kendaraan mobil yang cukup kuno, ya. Jadi beliau pakai Land Cruiser tapi yang sudah kuno, dan bahkan seat beltnya itu sudah dicabut karena nggak ada yang pakai seat belt zaman itu, ya. Dan Land Cruiser itu besar sekali, nggak ada yang nyenggol. Kalau di jalan itu udah nggak ada yang berani nyenggol. Mobil lain itu minggir semua. Saudara-saudari, tiba-tiba muncul peraturan itu. Karena ada peraturan itu, papa saya nyari seat belt. Ketemunya cuma seat beltnya forklift, ya, kendaraan untuk ngangkat barang-barang gudang itu. Dan seatbelt forklift itu lucu. Seatbelt forklift itu bukan dari atas tarik ke bawah, tapi dari bawah tarik ke atas, ya. Dipasanglah itu di mobil supaya tidak kena denda. Saudara-saudari, selang tidak lama kemudian papa saya kecelakaan di jalan tol. Ya, beliau ditabrak oleh kontainer 16 ban, ya, kontainer yang panjang itu. Dan supir kontainernya itu sangat banyak pengalaman. Dia begitu nabrak ayah saya, dia tarik mobilnya karena mobilnya itu lengket, ya. Dia seret mobilnya sepanjang jalan menuju ke jalur dia. Sehingga nanti kalau polisi datang, ya, petugas tol datang, dia tidak salah. Ya, jadi mobilnya lengket, dia tarik sampai kembali ke jalurnya dia. Tapi karena tarikan itu, mobil papa saya itu terbalik seperti di film-film. Ya. Jadi menjadi kecelakaan yang sangat mengerikan. Nah, di jalan tol Bapak Ibu Saudara, lalu tidak ada yang berani menolong karena mobilnya dalam keadaan terbalik. Ya, mereka takut mobilnya meledak. Akhirnya bagaimana? Menunggu waktu yang lama sampai polisi datang, ambulans datang, pemadam kebakaran datang. Bayangkan seheboh apa itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah lama berkendaraan pun mungkin belum pernah lihat di jalan tol itu berkumpul 3 satuan ini. Kepolisian, ambulans, dan pemadam kebakaran. Nah, setelah mereka semua berkumpul, barulah mereka mulai menolong ayah saya, papa saya. Saudara-saudari, waktu itu papa saya dengan teman dia, mereka berdua, saya tidak ikut, ya. Kedua-duanya pakai seat belt made in Japan itu, yang dari Jepang itu. Bapak Ibu Saudara, sedikit lecet pun tidak ada. Ya, papa saya sedikit lecet pun tidak ada. Kalau kejadian kecelakaan itu terjadi 1,5 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu, papa saya sudah tidak ada, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi papa saya itu diselamatkan oleh aturan pemerintah, yaitu penggunaan seat belt. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mau menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, saya mau mengajak saudara-saudari untuk bayangkan kalau saudara-saudari itu bekerja menjaga CCTV lalu lintas.
Anggaplah di kota Surabaya yang cukup ramai, kota kedua terbesar di Indonesia, ramai sekali. Anda sebagai pengawas CCTV lalu lintas, ini berandai-andai saja Bapak Ibu ya. Dalam satu hari, Anda lihat sendiri di mata kepala Anda, di depan monitor itu, ada 100 kecelakaan terjadi per hari. 8 sampai 10 diantaranya itu meninggal. Kira-kira kalau kita, Bapak Ibu, ya kita 28 orang, mungkin sekarang berapa orang? 29 orang, kita ini petugas CCTV-nya, kira-kira kalau peraturan pemerintah tidak menganjurkan kita menggunakan seat belt, kita akan menggunakan seat belt enggak? Saya yakin kita 29 orang pengawas CCTV lalu lintas pasti pakai seat belt. Karena kita lihat sendiri di depan mata kita begitu banyak kecelakaan per hari. Nah, itulah yang membedakan orang lain yang tidak melihat dengan kita yang melihat, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa hubungan semua ini? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kira-kira berapa banyak orang yang bekerja di bidang pengawasan CCTV lalu lintas? Itu hanya 0,00001% orang, ya cuma segelintir orang di kantor kepolisian, dibandingkan jumlah masyarakat yang 20-an juta di setiap provinsi, di provinsi besar, misalkan Surabaya. Anda bisa cek jumlah masyarakat di provinsi Surabaya. Lalu, sekarang kita semua bukan sebagai pengawas CCTV. Saya sebagai biku, Bapak Ibu sebagai karyawan, sebagai wirausaha atau ibu rumah tangga, atau penjaga pekerjaan apa saja ya yang Bapak Ibu saudara-saudari lakukan, maka kita hanya punya dua pilihan Bapak Ibu. Yang pertama, kita keras kepala. Saya ulangi ya, ini kita sudah mau masuk ke Dharma Bapak Ibu ya. Jadi cerita-cerita saya sudah selesai. Jadi finalnya adalah kita punya dua pilihan. Satu sebagai orang yang keras kepala, atau yang kedua sebagai orang yang cerdas. Ya, kita hanya ada dua pilihan. Kalau keras kepala bagaimana? Sudah diberitahu, kita tidak mau lakukan. Kenapa? Karena kita nggak melihat, kita nggak ada takutnya. Karena kita nggak tahu. Kalau orang cerdas, orang bijaksana bagaimana? Ketika walaupun mendengar dari temannya, mendengar dari gurunya, mendengar dari orang tua sendiri, terutama ini yang boleh digarisbawahi, ya bahkan saya catat di sini, mendengar dari pakar Bapak Ibu ya. Mendengar dari pakar. Kalau kita sudah dapat informasi dari pakar, dengarkan, renungkan baik-baik. Anda tidak harus langsung percaya 100%, semua orang boleh ragu, tetapi setelah ragu dicari keraguan itu benar atau enggak gitu. Setelah kita mencari dan mencari, maka kita jalani nasihatnya. Ya, saya tulis di sini Bapak Ibu Saudara, mendengar dari pakar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya? Yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya adalah bulir dari Manggala Sutta, nasihat Sang Buddha untuk kita, yaitu apa? Mudah dinasehati. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom ini, marilah kita menjadi orang yang mudah dinasehati. Terlebih tambahan dari saya, nasihat yang berkualitas ya. Nasihat yang berkualitas itu dapat dari mana? Buku, seminar ya, dhamma kelas dari para biku, lalu terutama dari Dharma, ajaran Sang Buddha. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, ingin saya sampaikan kita semua punya satu sifat ya, tapi setiap orang banyak atau sedikitnya berbeda-beda. Apa sifat kita Bapak Ibu Saudara? Sifat kita adalah keras kepala. Ya,
sifat kita keras kepala. Buktinya apa Bante? Saya tidak keras kepala kok. Buktinya, kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan Dharma 10 tahun, sejak 10 tahun yang lalu sudah Buddhis, sudah datang ke wihara ya. 15 tahun yang lalu sudah kenal Buddhis, sudah datang ke wihara. Pernah nggak mendengar nasihat Sang Buddha, jangan marah? Pernah ya? Pernah, Bante. Masih marah enggak? Masih, Bante. Masih ya. Ya itulah salah satu sifat manusia keras kepala. Tapi saya jamin ya, semua yang mau ikut Zoom siang hari ini adalah orang-orang yang keras kepalanya cuma sedikit ya. Kalau yang keras kepalanya banyak, ndak akan ikut Zoom meeting ini ya. Lalu kalau kita sudah bisa mengurangi sifat keras kepala ini, maka sifat mudah dinasehati akan muncul. Setelah sifat mudah dinasehati muncul, kita hanya punya beberapa tugas Bapak Ibu ya. Ini menutup penjelasan Dharma saya siang hari ini, tapi penutupannya panjang ya. Yang pertama, ya, itu Bapak Ibu Saudara, silakan lihat di chat ya, di obrolan. Kalau kita Bapak Ibu sudah datang sampai sejauh ini, maka kita akan fokus ketiga ini. Yang pertama, nasihat atau sumber yang berkualitas ya. Maaf saya tulis satu, tapi itu maksudnya 1, 2, 3 ya. Ya, yang nomor 2 ehipasikonya juga kurang S ya. S-nya 2 harusnya, tapi tidak apa-apa. Yang ketiga praktik Bapak Ibu ya. Apa maksudnya? Baik. Yang nomor 1 ini sangat penting. Waduh, saya harus catat bahkan di buku tulis saya. Sangat pentingnya. Bapak Ibu Saudara, dunia ini hari ini penuh dengan ide. Sejak dulu juga sudah begitu ya. Tetapi hari ini lebih parah Bapak Ibu. Anda mendapatkan ide informasi dari TikTok ya, dari Instagram, dari Facebook, dari YouTube Short, dari teman kerja. Nah, sangat sering Bapak Ibu Saudara, sangat sering kita mendapatkan nasihat tapi tidak dari pakar. Yang lucunya kita sangat percaya ya. Ya, contoh misalkan seseorang kena diabetes. Lalu di tempat kerjanya itu temannya bilang, ini saya kasih obat herbal, bagus sekali. Dulu paman saya juga sakit diabetes lama, tidak sembuh-sembuh. Terus dia makan obat herbal ini sembuh gitu. Pertanyaannya, teman kita itu pakar apa bukan? Bukan. Pamannya pakar atau bukan? Juga bukan gitu. Yang ketiga, ehipasiko. Kita udah lihat sendiri enggak pamannya memang diabetes ya. Jangan-jangan pamannya cuma gatal-gatal karena alergi, tapi dia mengklaim diabetes gitu ya. Jadi teman kita bukan pakar, pamannya bukan pakar, dan kita tidak ada bukti pamannya kena diabetes atau bukan. Tapi beberapa orang Bapak Ibu Saudara langsung mengambil serius nasihat itu. Dia tidak mau ke dokter, dia tidak pernah mau cek ke laboratorium, atau sudah cek ya, tapi tidak berkala, cuma 1 kali tok. Dia cuma percaya sama obat herbal ini. Itulah yang dia lakukan bertahun-tahun Bapak Ibu, tanpa pernah tahu lagi darahnya itu sebenarnya gula darahnya turun atau tidak gitu. Hanya percaya saja ke herbal itu. Setelah 4-5 tahun Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba ginjalnya rusak. Ternyata selama ini gula darahnya tinggi, tapi dia tidak cek. Kenapa? Percaya sama herbal tersebut. Ketika sudah gagal ginjal, bisa nggak mempersalahkan temannya? Sudah nggak bisa. Itu adalah keliru kita sendiri, yaitu apa? Tidak mendengar dari pakar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pilihlah nasihat dari orang yang benar. Kalau teman kita memberitahu itu herbalnya bagus, boleh. Coba pelajari lebih banyak di internet ya.
Setelah dipelajari lebih banyak di internet, mungkin pergi ke Gramedia, cari kumpulan buku obat-obat herbal. Coba kita baca dari buku yang legit. Memang benar enggak ini bisa membantu. Setelah itu, kita konsumsi suplemen itu atau obat itu. Setelah 2 bulan atau 1 bulan, cek gula darah kita. Cek HbA1c kita di laboratorium, turun atau tidak. Kalau ternyata tidak turun, ya berarti tidak ehipasiko, kita nggak lihat sendiri ya. Nah, kalau turun gimana? Bagus ya. Kalau turun bagus, kita jaga makan. 4 bulan kemudian cek lagi, ya toh? Cek lagi, turun juga. Setahun kemudian cek lagi, turun juga. Atau kalau Bapak Ibu punya alat di rumah, ya Anda bisa cek secara berkala. Itu yang benar ya. Saya tidak bermaksud memberi seminar kesehatan Bapak Ibu ya, tapi ini adalah contoh paling dekat untuk menyampaikan hal ini. Nah, mendengar dari pakar, nasihat yang berkualitas itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita cerita bagaimana menghindari penderitaan, bagaimana mengatasi penderitaan, bagaimana hidup damai, bagaimana hidup bahagia Bapak Ibu, spiritual yang tinggi, jawabannya adalah Dharma. Itu jawabannya ya. Nasihat yang berkualitas adalah Dharma Sang Buddha. Kalau di Indonesia, Bapak Ibu bisa belajar ya, dengar ceramah-ceramah di internet dari siapa? Bante Utamo, Bante Santacito ya. Sengaja saya tulis di sini ya supaya bagi yang belum kenal bisa mencatat, nanti Bapak Ibu Saudara bisa ikuti melalui YouTube ya. Bante Athadiro. Nah, Anda boleh cari yang suka membaca buku Acan Bram. Ya, ini sambil saya tulis di obrolan Bapak Ibu. Nah, selain itu, kalau Bapak Ibu punya masalah lain dalam kehidupan, ini tips terakhir saya. Setelah itu kita lanjut ke nomor 2, ehipasiko. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu punya persoalan di dalam kehidupan kita, apakah keluarga kurang harmonis, apakah kalau yang berbisnis banyak sekali problem ya, kalau yang bekerja banyak sekali musuh di kantor misalkan, atau bos itu manajer kita sangat nggak cocok ke kita atau bagaimana ya. Siapa sumber yang berkualitas? Jawabannya adalah orang yang sudah berhasil. Itu jawabannya. Orang yang sudah berhasil. Kalau Bapak Ibu punya masalah dengan anak, saran saya, cari orang-orang tua yang akur sama anaknya. Cari. Ya, cari di lingkungan Anda orang tua yang akur sama anaknya, atau di wihara Anda lihat orang tua yang akur sama anaknya. Kalau bisa yang anaknya sudah cukup umur ya, Anda datangin dia, Anda tanya, kamu dengan anakmu itu kiatnya bagaimana? Ditanya Bapak Ibu Saudara, dikumpulin ya, dikumpulin, cari narasumbernya 5 orang, 6 orang, lalu ilmunya digabung-gabung. Kita lihat apa yang tidak ada di kita. Kalau Bapak Ibu datang ke saya sebagai biku, saya bahkan tidak pernah jadi orang tua Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya nasihat saya itu nasihat Dharma. Tapi Anda mungkin akan menemukan kiat-kiat kehidupan, kiat-kiat keseharian dari orang-orang yang sangat pintar menjadi orang tua. Tapi kalau Anda saat ini punya masalah dengan istri, punya masalah dengan suami, Anda juga boleh tanya kiat-kiatnya bagaimana. Anda punya masalah dengan orang tua sendiri, tanya teman yang baik sama akrab dengan orang tuanya. Cari Bapak Ibu Saudara. Ya, jawabannya itu ada di luar sana. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Mau mengakui bahwa diri ini masih ada kurangnya. Ya, itu adalah hal yang sangat sulit ya. Mau mengakui diri ini masih ada kurangnya. Sebentar Bapak Ibu, saya ngecas dulu ya. Ya, sudah kembali, sudah ngecas. Bapak Ibu Saudara,
beberapa orang tidak pernah mau mengakui kalau dirinya salah. Jadi yang dipersalahkan itu seluruh dunia, Bapak Ibu, ya. Tapi kenyataannya, kalau banyak sekali masalah yang datang berulang-ulang, itu ada kurangnya di kita. Kurang itu tidak selalu karena kita punya sifat buruk, bukan. Tapi bisa saja kurang strategi, ya, caranya kurang tepat, ya, pengalaman kita kurang. Contoh, kalau Bapak Ibu menemukan Bapak Ibu punya teman baik, lalu dia buka rumah makan kecil, ya, jual sarapan Bapak Ibu, ya, nasi kuning, atau kalau di Medan nasi lemak, Bapak Ibu, saya orang Medan, ya, nasi lemak, ya, lontong sayur. Karyawan dia cuma satu, Bapak Ibu, cuma satu. Setahun ganti karyawan 6 kali. Lalu dia mengatakan, bingung saya, karyawan sekarang nggak bisa diandalkan, semuanya sifatnya jelek. Pertanyaan saya, kalau cuma satu karyawan saja, dia nggak bisa mempertahankan, dan dia mempersalahkan orang lain, masuk akal nggak Bapak Ibu? Jawabannya sangat tidak masuk akal. Kalau kita ke company besar, Bapak Ibu, karyawannya 1000, Bapak Ibu, karyawannya 500. Bagaimana cara perusahaan itu bisa mempertahankan karyawan 500? Apakah mungkin 500 itu selalu diganti setiap 2 bulan? Kan tidak mungkin. Ya, berarti ada sistem-sistem yang orang ini nggak ngerti, ibu yang punya rumah makan ini nggak ngerti. Nah, akhirnya harus bagaimana? Dia harus pergi ke rumah makan yang lain, kalau dia kenal temannya yang punya apotik mungkin, yang punya rumah makan mungkin, yang karyawannya ada 10, ada 13, tanyain, kok saya ganti-ganti karyawan terus ya? Kok karyawan saya semua begini begitu ya? Pasti akan diajari ilmu. Oh, kalau kamu itu jadi bos harus begini. Kamu kalau kasih gaji harus tepat waktu. Terus kalau gajimu tidak terlalu besar, kasihnya mingguan aja. Karena biasanya kalau mereka tidak pintar menabung, habis duitnya. Lalu kamu kasih bonus. Nah, jadi dia semangat. Kalau lembur kamu harus hitung, harus fair. Wah, dikasih kiat-kiatnya. Lalu kamu jadi bos itu jangan terlalu akrab dulu sama karyawan. Sampai 6 bulan pertama itu jangan terlalu akrab dulu, sampai tahu sifat aslinya. Wah, pokoknya dikasih kiat-kiat Bapak Ibu Saudara. Setelah 2-3 orang memberi kiat-kiat, dia jalanin Bapak Ibu. Dan hidupnya berubah. Bapak Ibu Saudara, saya tidak melihat teman-teman semua yang 29 orang ini. Ya, saya hanya melihat Bu Eni dan Pak Rudi. Jadi saya nggak tahu ya apa yang ada di perasaan Bapak Ibu, karena ini melalui Zoom, ya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah terkadang nasihat 5 menit dari orang lain bisa mengubah hidup kita, ya. Ini kisah nyata Bapak Ibu, tidak saya ceritakan. Orang tua saya punya rumah kosong, ya. Kami tidak tahu mau diapakan, tidak tahu, ya. Dulu saya jadikan tempat meditasi Bapak Ibu, ya, rumahnya kosong. Nah, satu ketika tetangga itu nganjurin ayah saya, papa saya itu dijadiin rumah kos-kosan. Pembicaraan itu hanya 5 menit Bapak Ibu Saudara. Papa saya cuma nanya, ada ya yang mau ngekos ya? Lalu ibu itu mengatakan, oh, sampai membludak katanya. Tempat saya itu selalu penuh. Kalau nggak membludak ini, nggak mungkin saya tawarin, mending untuk tempat saya dulu. Tapi tempat saya sudah membludak, sudah nggak muat lagi. Lalu nanya lagi, kok bisa banyak yang mau ngekos? Karena Bapak Ibu Saudara, rumah kami, rumah tua kami itu ada di depan Hotel Santika. Sebelahnya sudah Palladium Plaza dan Hotel Arya Duta, tepat di tengah kota Bapak Ibu, ya. Dan di depan kita itu sangat dekat dengan Rumah Sakit Siloam, jalan kaki cuma 8 menit, dekat dengan tempat pemerintahan. Benar-benar tepat di tengah kota, namanya Jalan Kapten Maulana Lubis. Bahkan zaman dulu papa saya masih muda, karena itu dekat dengan gedung-gedung pemerintahan, ya, di sana ada gedung DPR MPR, saya tidak begitu ngerti politik, ya. Saya nggak ngerti itu gedung apa, tapi gedung rapat pemerintahan. Bahkan kalau polisi Bapak Ibu itu memberhentikan ayah saya, papa saya, karena mungkin ada kesalahan lalu lintas. Begitu mereka baca alamat rumahnya Jalan Kapten Maulana Lubis, itu KTP dikembalikan.
Ya, saking bagusnya tempat itu karena banyak pensiunan tentara, pensiunan pejabat tinggal di daerah itu. Bapak Ibu Saudara, nasihat itu hanya 5 menit, bahkan nggak sampai 5 menit. Ibu itu bilang, oh rame, banyak sekali. Apa saya langsung rombak rumahnya, disekat-sekat, dibikin banyak kamar Bapak Ibu, dan kos-kosan itu masih jalan sampai hari ini. Ya, bahkan ketika COVID pun tidak kosong. Ya, jadi bayangkan nasihat 5 menit itu bisa mengubah hidup ya. Kebetulan saya punya contohnya rumah kos-kosan, tapi banyak sekali hal lain yang mengubah hidup Bapak Ibu Saudara. Hanya kesiapan kita mau ndak mengakui diri ini masih ada kurangnya ya. Kita yang harus bisa seperti spons cuci piring Bapak Ibu ya, nyerap semua yang diberikan orang. Setelah diserap, direnungkan. Tapi jangan lupa saya taruh di nomor 1 ini sumber yang berkualitas. Nomor 2 saudara-saudari, ehipasiko, lihat sendiri. Manusia Bapak Ibu punya kecenderungan kalau nggak lihat sendiri sulit percaya. Bapak Ibu Saudara, sejak saya SMP saya sangat menyenangi bela diri ya. Saya ikut karate, saya gabung di Wadokai, pernah ikut taekwondo, dan terakhir saya ikut bela diri campurannya, yaitu MMA kalau sekarang namanya. Ada boxing dan Brazilian Jiu-Jitsu. Nggak penting juga sebenarnya saya sampaikan ini, nggak pentingnya. Tapi backgroundnya adalah karena saya hobi sekali bela diri, setiap ada waktu luang saya menonton pertarungan jalanan. Dulu ya ketika masih umat ya, sekarang sebagai biku sudah nggak boleh. Namanya street fighting. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya menonton banyak sekali street fighting? Karena dulu kami memberikan, kadangkala kami mengisi self defense, pertahanan diri. Ya, pernah mengisi di Kawasaki, pernah mengisi di perusahaan Yamaha, mereka buat camping di gunung, ngundang kami memberikan pelatihan self defense 1 hari gitu. Bapak Ibu Saudara, jadi saya sering menonton pertarungan jalanan. Bapak Ibu tahu, setelah saya nonton mungkin lebih dari 500 video, mungkin Anda terkejut dengan jumlahnya ya, tapi beneran ya, mungkin lebih dari 500 video yang pernah saya tonton. Saya tidak akan pernah berani berkelahi di jalanan Bapak Ibu. Tidak akan pernah berani. Kenapa? Dari begitu banyak video yang saya tonton, saya lihat sendiri bagaimana orang ditikam dengan pisau Bapak Ibu ya. Di keadaan yang sangat tidak terkira kita. Ada satu video di salah satu negara di Timur Tengah ya, mohon maaf agak seram pesan dharma saya siang hari ini, tapi Anda ikuti sampai habis, ada baiknya ya. Diserem-seremin itu ada baiknya karena manusia itu keras kepala Bapak Ibu ya. Jadi mau diserem-seramin gitu. Dan bukan Bapak Ibu 29 orang yang di sini bukan, tapi kadangkala ceramah di Zoom itu direkam juga, lalu di-share ke banyak orang. Jadi walaupun yang hadir 29 orang, pikiran saya itu saya tetap harus berpikir bahwa ini mungkin yang mendengar kelak banyak orang. Bapak Ibu Saudara, ada satu mall di Timur Tengah, tiba-tiba seorang bapak jalan-jalan sama istrinya, ketemu pasangan lain yang juga sama istri atau pacarnya. Bertemulah mereka di mall Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang terjadi? Dua orang pria ini adu mulut. Setelah adu mulut, satu orang Bapak Ibu Saudara tidak tahu kenapa dia sok hebat sekali ya, ibaratnya begitulah, sok hebat sekali. Dia lepas tali pinggangnya, dia ajak berkelahi bapak itu. Nah, lalu dengan kecepatan yang tinggi dia hantamkan kepala tali pinggang yang besi itu ke kepala pria lainnya Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Ternyata pria yang terhentuk kepala tali pinggang itu selalu membawa pisau di celananya Bapak Ibu. Dengan kecepatan sangat tinggi dia ambil pisau itu dengan tangan kanannya, dia tancapkan langsung ke lehernya Bapak Ibu, ke leher orang tersebut yang mulai memukul dengan tali pinggang. Secepat itu Bapak Ibu, orang itu darahnya bercucuran, lalu videonya habis.
bisa dipastikan orang itu tidak selamat, Bapak Ibu ya. Karena tancapan besar di leher itu darah mengalir sangat cepat. Kira-kira Bapak Ibu berpikir nggak ada orang bawa pisau di mall itu? Nggak ada orang berpikir toh orang akan bawa pisau di mall. Saya nonton sendiri Ehi Pasiko. Jadi kalau saya di mall pun Bapak Ibu nggak berani saya ya ribut dengan orang, saya tidak berani karena saya lihat sendiri ada orang yang begitu siap, dia persiapannya dia bawa kemanapun. Satu lagi video Bapak Ibu Saudara, ya sebenarnya tidak baik saya cerita ini tapi Anda ikuti sampai habis ya, ada maksudnya, ada niatnya. Satu video yang lainnya adalah terjadi di Rusia. Orang Rusia itu sangat keras Bapak Ibu ya, karena mungkin tempat tinggal di sana itu juga keras. Jadi ada dua pria Bapak Ibu menghentikan seorang pria lainnya, lalu mereka adu mulut yang saya nggak ngerti adu mulut apa. 2 lawan 1 Bapak Ibu. Adu mulut dan adu mulut. Lalu pria yang satu orang yang tidak bersama temannya sangat berjiwa besar. Dia minta maaf berulang-ulang, lalu dia mau nyalamin 2 orang tersebut. Ya. Jadi kalau laki-laki itu sudah mau salaman, sudah minta maaf, apalagi yang kurang begitu ya? Ya, apalagi? Karena seorang laki-laki itu egonya tinggi. Ya, laki-laki itu alfa yang harus melindungi keluarganya. Dengan sifat alfa, sifat yang biasanya mendominasi, dia sudah mau nyalam Bapak Ibu, mau minta maaf dan sudah minta maaf. Tapi 2 orang ini malahan menertawakan, malahan terus membuli. Lalu 2 orang ini salah satunya mengeluarkan senjata. Ternyata Bapak Ibu Saudara, mereka sangat sial ya. Ternyata satu orang ini yang mau meminta maaf itu punya kemampuan bela diri yang tinggi ya. Lalu terjadilah pembunuhan, 1 orang itu meninggal, yang satunya kabur ya. Tidak saya ceritakan detail lagi, nanti terlalu seram Bapak Ibu ya. Ya. Tapi apa maksudnya Bante cerita ini? Tolong jangan ribut dengan orang asing. Ya. Jangan ribut dengan orang asing. Ini pesan saya Bapak Ibu Saudara. Jangan ribut dengan orang yang tidak dikenal. Kalau Anda punya masalah di jalanan, senggolan mobil, senggolan motor, tolong jangan pakai amarah ya. Selesaikan baik-baik. Boleh minta ganti rugi, boleh. Tapi jangan keluarkan kata kasar, jangan marah-marah. Kenapa? Anda tidak pernah tahu Anda bertemu siapa Bapak Ibu ya. Anda tidak pernah tahu, kita bisa saja bertemu psikopat Bapak Ibu ya. Kita bisa saja bertemu orang yang depresi berat, baru kehilangan keluarga, baru kehilangan anak yang disayang, kita tidak pernah tahu. Iya, itu yang nomor 2 Bapak Ibu. Yang nomor 2 adalah Ehi Pasiko. Sebenarnya cerita saya walaupun seperti tidak berhubungan, tapi maksud saya adalah umumnya manusia harus lihat sendiri, baru setelah lihat sendiri, baru mau berubah. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara menjadi orang bijaksana. Janganlah sampai menunggu melihat sendiri. Ya, kalau kita mendapatkan nasihat yang baik, jalankan. Nah, apa dalam hal ini Bapak Ibu? Dalam hal dharma, dosa, loba, moha. Sang Buddha berulang-ulang kali memberitahu kita, jangan memelihara kebencian, jangan memupuk kebencian, jangan memelihara keserakahan, jangan memupuk keserakahan, jangan memelihara ego dan kesombongan, apalagi dipupuk. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, 31 orang hadir di Zoom ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, janganlah membenci ya. Masing-masing yang hadir di sini cek masih benci siapa Anda. Kalau masih ada, tolong kebenciannya dikurangi pelan-pelan dari hari ke hari sampai kebenciannya habis ya. Tetapi saya tidak meminta Anda romantis dengan orangnya, enggak ya. Kalau Anda sudah tidak benci orangnya, selesai, cukup.
Bante, tapi saya nggak mau bergaul dengan dia lagi. Nggak apa-apa, tidak harus bergaul ya. Sang Buddha mengatakan asewana cak balanang pandita nan cak sewana. Jangan bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan orang bijaksana. Kalau orangnya jahat, orangnya sifatnya jelek ya, orangnya buruk ya, Anda tidak harus berkawan dengan dia. Tetapi kalau kita masih punya kebencian terhadap kita, itu PR kita ya, karena kebencian itu adalah masalah batin kita. Kadangkala musuh kita sudah nggak ada di Indonesia ya, dia sudah pergi bekerja di Kuala Lumpur ya, pergi ke Jepang bekerja, dia bahkan sudah nggak pernah ketemu kita Bapak Ibu, tapi kita masih benci setengah mati ke dia. Nah itu PR kita ya, PR kita, batin kita adalah masalah kita. Bapak Ibu kurangi kebencian dari waktu ke waktu, sampai satu ketika Anda bisa tidur malam sebelum tidur, renungkan, masih ada nggak orang yang saya benci? Kalau Anda mengatakan sudah tidak ada orang yang saya benci, maka selamat Bapak Ibu ya, doa Anda terkabul. Kenapa saya katakan doa Anda terkabul? Karena Anda sendiri yang berdoa, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalau kita benci sama seseorang Bapak Ibu Saudara, coba kalau Anda benci dengan seseorang, benci sekali, bencinya kusumat. Satu ketika lihat dia naik sepeda tiba-tiba jatuh ke paret, Anda senyum atau sedih? Senyum. Nah, orang bisa senyum ya, walaupun sesaat senyum dia sesaat. Pada saat itu Anda melanggar doa Anda sendiri. Ya, padahal kita berdoa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tapi melihat seseorang jatuh ke paret kok senyum, ya toh? Berarti doa kita nggak jalanin sendiri. Doanya itu cuma doanya kurang Bapak Ibu ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia kecuali dia. Itu doanya kurang. Ya. Tetapi setelah Bapak Ibu bisa malam sebelum tidur renungkan, oh iya ya, sudah nggak ada yang saya benci. Selamat Bapak Ibu ya, doa Anda sudah terkabul. 13 menit terakhir Bapak Ibu, sudah menuju jam 1, maka saya masuk ke yang ketiga, yaitu praktek ya. Nomor 1, nasihat dan sumber yang berkualitas. Nomor 2, ehipasiko, lihat sendiri ya. Kalau tidak lihat sendiri juga sama, lihat dari para pakar ya. Kita melihat dari kacamata Dharma, kacamata Sang Buddha, itu juga ehipasiko. Benci itu tidak baik ya, jangan ribut dengan orang yang tidak dikenal. Yang ketiga, praktik. Praktiknya hanya 2 Bapak Ibu. Ya, dibandingkan yang banyak, praktiknya hanya 2 karena waktu saya tinggal 12 menit. Ya. Apa praktik yang pertama? Saya mau mengambil contoh marah ya. Kalau pakai contoh yang lain nanti panjang ya. Jadi pakai contoh marah saja. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk marah, tapi untuk semuanya. Kecewa, takut, sedih, benci, dendam, lalu iri hati ya, cemburu dan yang lainnya, itu ilmunya sama, tapi kita pakai contohnya marah. Apa 2 prakteknya? 1, perenungan di dalam batin ya. 1, perenungan di dalam batin ya. Saya ketik di obrolan ya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau ada peristiwa yang sama terjadi, misalkan kita semua naik pesawat Bapak Ibu ya, dapat bonus dari perusahaan, kita semua mau berangkat ke Denpasar. Tiba-tiba pesawatnya delaynya enggak tanggung-tanggung, delay 2,5 jam. Pertanyaan saya, kita 31 orang Bapak Ibu. Apakah semuanya ngamuk Bapak Ibu? Enggak. Dari 31 orang mungkin 2 orang mengamuk ya. Lalu 20 orang kesal. 8 orang marah. Sisanya ada 3-4 orang tenang sekali. Enggak kesal, enggak marah, enggak ngamuk. Apa yang membedakan?
Yang membedakan itu adalah respon di dalam batin. Ya. Ini agak mendalam Bapak Ibu ya. Setiap kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu, batin kita merespon. Contoh, delay, ada orang langsung merespon. Mana boleh begitu? Ini pesawat mahal loh. Kita bukan pakai pesawat low cost. Ini airlines mahal ini. Bagaimana bisa airlines mahal kok telat gitu? Misalkan ya, saya pakai yang luar negeri dah. Contoh, saya pakai yang luar negeri biar nggak dituntut ya. Contoh Singapore Airlines gitu, mahal Bapak Ibu ya. Mana boleh gitu Singapore Airlines semahal ini kok bisa delay 2,5 jam? Orangnya marah-marah. Respon dia adalah hal ini tidak seharusnya terjadi. Itu responnya. Tapi kalau kita lihat orang yang tenang seimbang, dia juga punya respon Bapak Ibu, dia juga punya batin. Tapi ketika kita interview dia, kamu kok enggak marah, delay, dia jawab apa? Ya wajar lah. Namanya perjalanan, enggak bisa kita atur. Di atas langit itu ada hujan, ada badai, enggak bisa kita atur. Ya, pesawat itu bisa aja telat, wajar lah. Ya sudahlah, yang penting selamat. Betul Bapak Ibu? Apapun responnya, ini hanya contoh saja. Kenyataannya dia nggak marah. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ada orang yang merespon ini tidak wajar, ini tidak boleh, sedangkan orang lainnya punya respon ini wajar? Yang membedakannya adalah semua respon-respon yang dia tiru sejak kecil, ya. Jadi respon-respon itu ternyata kita dapat Bapak Ibu dari orang tua, dari lingkungan, dari guru, dari supervisor kita dulu ketika kita baru mulai kerja, dari manajer kita rekam Bapak Ibu, ya. Dan itu adalah perjalanan kita 15 tahun, 20 tahun membentuk diri kita. Ditambah lagi genetik kita. Jadi kombinasi dari pengalaman hidup dan genetik itu memunculkan respon-respon kita. Sekarang Bapak Ibu Saudara setuju enggak? Kalau kita meresponnya buruk, berarti dulu yang kita masukkan itu buruk. Setuju enggak? Ya, setuju ya. Permasalahannya adalah kita sudah masukin respon itu 30 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun, dari umur 0 sampai umur 15. Dari siapa? Ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, cici, koko, kakak-kakak kita. Itu 15 tahun itu masuk ke kita. Ya, kalau yang orang tuanya sabar, dianya jadi cenderung sabar. Kalau orang tuanya tidak sabaran, dia cenderung tidak sabaran. Ya, walaupun juga ada pengaruh genetik ya, tapi untuk hari ini kita hanya cerita respon. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Jawabannya adalah tolong rombak responnya. Ya, kalau kita selalu punya respon-respon yang buruk di pikiran kita, itu harus dirombak, harus diganti. Gantinya gimana? Salah satu caranya banyak dengerin Dharma. Ya, cara kedua apa Bante? Banyak baca buku pengembangan diri yang berhubungan dengan kekurangan kita. Ya, mungkin biar sabar baca buku Stoik, baca buku-buku self help ya, Dale Carnegie yang bagus-bagus. Untuk apa? Baca buku untuk apa? Dengerin para pakar buat apa? Dengerin Dharma buat apa? Mengganti semua respon-respon yang sudah kita download. Permasalahannya, bisa enggak yang kita download selama 15 tahun mau kita bersihkan dalam waktu 1 bulan? Nggak akan mungkin bisa. 15 tahun itu nggak bisa melawan 1 bulan. 1 bulan nggak bisa melawan 15 tahun. Ya, orang yang ikut Pak Baja 2 minggu bisa berubah, bisa. Dia bisa berubah 50%, 60%. Tapi dia pulang ke rumah Bapak Ibu setahun, kumat lagi 30%. Ya, oleh karena itu bagaimana mendengarkan dharmanya rutin, membaca buku-buku yang bagus rutin. Hari ini zaman YouTube Bapak Ibu ya, cari guru-guru yang bagus di YouTube. Ya, contohnya saya kadang-kadang nonton Pak Helmi Yahya,
ngulik ya, ngulas mengenai attitude. Nah, itu masuk ke kita ya. Anda carilah tokoh-tokoh favorit Anda. Tidak bisa saya sebutkan di sini ya. Setiap orang punya kecenderungan, tapi karena ini kelas Dharma, tentu yang saya angkat adalah Buddha Dharma, ajaran Sang Buddha. Ya, kalau yang populer-populer hanya sekilas saya angkat. Walaupun saya sangat senang guru-guru populer, tapi di sini kita kelas Dharma, maka sumbernya Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, ya Dhammapada Bapak Ibu ya. Cari buku Dhammapada dibaca. Kalau Dhammapada sudah habis, boleh membaca Sutta Nipata ya. Sutta Nipata ya. Atau buku-buku populer lainnya. Bapak Ibu Saudara, kita ganti pelan-pelan respon-respon buruk kita. Ini tidak bisa saya ceramahkan. Respon buruk setiap orang itu terlalu banyak ya. Saya paling nggak suka menunggu. Dia nggak hargain saya. Ini orang nggak punya etika. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan ini orang nggak punya etika, ya bisa saja. Kita lahir di Jawa Tengah. Dia lahirnya di Kuala Lumpur. Mana mungkin etikanya sama, betul ya? Saya datang ke rumahnya, air aja nggak dikasih. Ya dia nggak pernah belajar kalau etika menerima tamu itu diberi air. Ya mungkin di negara dia, tamu itu minta air. Kalau Bapak Ibu ke Barat itu kita bertamu ke rumah orang Barat belum tentu dikasih air. Kalau haus minta Bapak Ibu ya, ada air enggak? Tolonglah ambilkan air. Nah di sana lumrah, di kita tidak lumrah. Banyak sekali Bapak Ibu, kita rombak pelan-pelan. Terakhir Bapak Ibu, 3 menit terakhir. Praktek itu hanya 2. Yang satu tadi perenungan di dalam batin. Yang nomor 2, ketenangan di dalam batin. Nomor 1, saya tulis 1 lagi ya. 2 Bapak Ibu ya, bukan 1, 2. Bapak Ibu Saudara, yang nomor 2, ketenangan di dalam batin. Apa ketenangan di dalam batin? Tidak merespon. Ya, jawabannya tidak merespon. Jadi kalau mau merespon yang bijaksana. Kalau tidak bisa merespon yang bijaksana, jangan merespon. Kalau jangan merespon, bagaimana Bante? Contoh. Dapat kabar yang buruk di kepala kita. Sudah kita dengarkan. Nafas masuk, nafas keluar. Berhenti berpikir dulu. Nafas masuk, nafas keluar. Kalau kita berpikir pada saat itu, kita akan emosi Bapak Ibu. Karena kabarnya itu nggak menyenangkan. Kritikan yang pedas. Sindiran yang keras. Nafas masuk, nafas keluar. Ketika kita nafas masuk, nafas keluar, kita sedang tidak berpikir. Kita sedang tidak merespon. Tujuannya apa? Menenangkan amarah. Setelah beberapa menit, amarah kita sudah turun, baru kita berpikir, baru kita merespon. Ya, umat Buddha jangan merespon yang buruk. Mending kita diam dulu, menenangkan batin. Jadi itu Bapak Ibu ilmunya ya. Perenungan di dalam batin adalah wipasana. Dalam tahap awal kita tidak bahas wipasana di tahap yang tinggi. Wipasana di tahap yang tinggi itu melihat anicca dukkha anatta di dalam pancakanda. Itu nanti bisa 2 jam Bapak Ibu ya. Kita bahas yang sederhana. Perenungan di dalam batin yaitu wipasana. Merenungkan sesuai dengan dharma. Yang kedua, ketenangan di dalam batin. Kombinasikan 2 itu Bapak Ibu, kita bisa mengatasi begitu banyak masalah hidup. Kalau Bapak Ibu merasa belum bijaksana, respon selalu keliru, cari temannya yang bijaksana, tiru responnya ya. Kalau tidak, banyak mendengarkan dharma. Anumodana ya, sudah jam 1, beberapa detik lagi. Ya, silahkan saya kembalikan ke Ibu Eni. Ya, anumodana Bante. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa chat atau bisa raise hand, nanti langsung di unmute. Nah, ini Bante, ada yang bertanya Bante. Boleh. Nah, katanya kalau emosi atau marah dipendam, ada sumber yang mengatakan bisa menimbulkan gangguan batin lainnya karena dipendam. Bagaimana mengatasi kemarahan atau emosi ini Bante supaya dapat tersalurkan dan tidak terpendam di dalam batin?
Baik ya. Satu, boleh curhat ke orang yang kita percayai, tapi pilih yang bijaksana. Cari teman kita yang tipenya kulkas ya, bukan kompor gas ya. Cari yang tipenya kulkas. Kalau kulkas itu hanya menyimpan sesuatu yang bagus. Ya, orang yang berjiwa kulkas itu tidak nyimpan makanan busuk. Kulkas itu bukan tempat menyimpan makanan busuk. Lalu semua yang masuk ke kulkas itu awet, wangi, bagus. Nah, kalau cari teman kita yang kulkas ya, kita sudah curhat dan dia bisa dipercaya, dia selalu kasih nasihat yang sangat baik. Ya, namanya kerja wajar lah ya, kamu jangan kesal ya. Walaupun merepotkan ya, walaupun sifat dia nggak bagus, ya kamu kan dibayar setiap bulan. Nah, gaji kamu itu termasuk di dalamnya adalah toleransi. Nah, itu udah digaji ya. Toleransi kamu itu udah digaji ya. Kamu kalau ditegur sama atasan, kamu kesel, nah ditegur kamu itu sudah digaji gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau teman yang bisa memberi nasihat begitu kan, iya ya, gaji saya sih tinggi ya dibanding teman saya yang satu jabatan. Nah itu, kenapa ditambahin beberapa juta? Supaya siap-siap dimarahin. Gitu ya, iya ya, walaupun itu setengah bercanda, tapi itu kulkas ya, membawa kedinginan. Dibandingkan kalau memang itu atasan kamu nggak masuk akal, masa orang dibeginiin, dibegituin, kita semakin panas ya. Satu, cari teman yang berjiwa kulkas. Yang kedua, meditasi ya. Meditasi itu bukan meredam, meditasi itu malah seperti melenyapkan amarah ya, melenyapkan, mendinginkan. Kalau Sang Buddha menyebutnya mendinginkan api ya. Jadi ada api di pikiran kita dinginkan dengan meditasi. Jadi nasihat saya sama, nasihat saya ada 3 Bu Eni ya. 1, curhat ke teman yang baik, bijaksana, berjiwa kulkas, bisa menjaga rahasia. 2, senang mendengarkan dharma ya, ceramah Bante Utamo banyak yang bagus-bagus, didengarkan 2 kali seminggu ya, rutin gitu. Yang ketiga, latihan bermeditasi ya. Terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah Bante. Silakan ada lagi yang mau bertanya yang lain, bisa raise hand atau di chat. Nah Bante, kalau tadi meditasi itu berarti sebaiknya objeknya yang anapanasati yang seperti Bante suka ceramah itu ya Bante? Pas masuk atau keluar? Anapanasati ya. Silakan cari channel YouTube ya, namanya Sikhadama Sri. Ya, Bu Krisna mau bertanya? Ini saya catatkan Sikhadama Sriwijaya, ini channel YouTube. Silakan dicari, di sana ada video saya 1 jam cara bermeditasi yang baik. Ya, silakan cari di sana. Ibu silakan. Silakan Bu Krisna. Selamat siang, Bante. Selamat siang. Foto Namo Buddhaya. Saya Krisnawati. Saya sering dengar Bante tuh ceramah di mana-mana, di Ratanagraha, Fairfield, wah banyak dah, luar biasa. Tapi pengen nanya, dalam kesempatan ini nggak masuk di program ceramah Bante, boleh nggak Bante? Sedikit. Boleh, silakan Bu. Karena kalau dalam acara lagi ada Bante ceramah di biara-biara, saya terus mau nanya enak amat ya. Nah sekarang kesempatan luar biasa ada Bante masuk ke sini, bisa ketemu gitu. Mudah-mudahan Bante. Nah ini gini, sekarang kan kehidupan sekarang kan sulit-sulit banget ya. Banyak orang yang melakukan hal-hal negatif. Nah, salah satu yang saya pernah dengar lihat dengan cara hipnotis, Bante. Nah, apa yang harus kita milikin supaya kita tuh ada dikasih baca surat, ada dikasih wangi-wangian, kita tuh bisa terlena gitu. Nah, supaya kita tuh punya kekuatan batin, bisa mendorong ibaratnya kekuatan terbaik itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tuh terbebas, Bante. Amit-amit sih jangan ya, tapi kalau kita udah punya persiapan, tahu, ya bersyukur lah gitu, Bante. Anumodana, Bante. Anumodana, ya. Jawaban saya sederhana ya, karena yang namanya hipnotis itu terlalu banyak cara, saya tidak bisa bahas semuanya ya. Tetapi jawaban terbaik saya itu adalah waspada ya. Jadi orang yang waspada ya, jangan jadi orang yang teledor, tapi jadi orang yang waspada. Maksudnya apa waspada? Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenal
datang ke kita ngarang-ngarahin pas kita mau masuk ATM, ya cepat-cepat pergi, nggak usah ambil uangnya ya. Anggap aja nggak ada orang baik di ATM, itu nggak ada orang baik, nah gitu. Itu aja ilmunya. Karena biasanya di hipnotis itu di ATM. Sebenarnya hipnotis itu tidak semuanya ilmu ya. Hipnotis itu kadangkala adalah orangnya itu dibuat bingung, tapi dibuat bingungnya dengan percakapan ya. Dan kebanyakan orang yang kena hipnotis itu ya orang yang memang kurang pinter teknologi. Kalau kita cerita di mesin ATM ya mereka akan cari orang yang kira-kira nggak pinter teknologi. Jadi ibu-ibu yang sudah berumur gitu nggak pinter teknologi, tiba-tiba anak muda datang, sini Bu saya bantu. Kalau ibu hati-hati, kalau pencet yang ini nanti bisa keliru ini dan itu, ini dan itu. Tapi kira-kira kalau anak kuliah teknologi atau anak kuliah teknik itu bisa nggak dihipnotis? Nggak bisa ya, karena anak kuliah itu modern, mereka pinter gitu. Jadi sebenarnya hipnotis itu tidak semua menggunakan ilmu, tapi adalah ilmu percakapan sampai membuat orang bingung. Ya sama juga yang dengan telepon juga sama, itu membuat orang bingung gitu. Nah kalau menggunakan kalau tadi katanya pakai wewangian dan sebagainya, bisa saja pakai obat-obatan ya. Nah, jadi hal begitu itu ilmunya cuma waspada. Ya, ilmunya cuma waspada. Ibu hati-hati dengan orang asing. Kalau kesulitan ada orang asing, feeling kita nggak enak, nggak usah sungkan. Kalau tidak mau kena tipu, tidak mau kena hipnotis, jadi orang tidak perlu sungkan dengan orang asing. Itu ilmunya. Ya memang agak nggak bagus ini nasihatnya ya, tapi hidup di kota itu keras ya. Orang asing tiba-tiba mau bantu angkat barang kita, misalkan, oh enggak Pak, enggak usah, enggak apa-apa. Ya, bahkan Bapak Ibu Saudara mungkin tidak tahu, saya kalau di airport ketemu umat Buddha, padahal umat Buddha mau ngangketin koper saya enggak saya kasih, enggak usah. Nanti saya lewat Singapura Bapak Ibu, tiba-tiba ada narkoba, kepala saya dipotong Bapak Ibu ya. Ya, di Singapura itu kalau bawa narkoba hukumannya gantung. Ya, jadi itu diajarin orang tua saya sejak kecil, di airport tidak perlu dibantu orang. Nah, sebenarnya sudah menjadi biku, saya nggak perlu khawatir, nggak mungkin lah ada umat Buddha yang mau mencelakai saya, betul nggak? Ya, tidak mungkin 99,99%. Tapi bisa nggak 0,0001% orang yang kurang kerjaan, orang yang mungkin tidak suka dengan agama Buddha, bisa saja, ya toh? Ya, jadi waspada, selalu waspada, sakti ya, munculkan kesadaran. Dan kalau itu orang asing kita sudah nggak nyaman, jangan sungkan. Ya, pokoknya kalau orang asing kita udah nggak nyaman, jangan sungkan. Pak, nggak usah bantu saya Pak, maaf Pak ya. Oh, nggak usah Pak, maaf. Kalau dulu ketika saya masih belum jadi biku, keluar dari bandara, ada supir itu, Pak mau kemana Pak? Pakai jasa kita aja. Nah, saya diajari harus pakai yang resmi, harus beli tiket di loket yang resmi gitu. Kalau mau naik taksi, naik yang resmi. Ya dulu waktu saya masih kecil ya, belum jadi biku, masih muda, saya tidak sungkan sama sekali dengan supir-supir yang saya nggak kenal itu. Ya, ayo Pak, tempatnya sama kan? Saya bahkan berani bilang, maaf Pak ya, saya ke yang resmi aja. Sama aja Dek, sama aja. Maaf Pak, saya takut. Saya gitu, saya terus terang aja. Maaf Pak ya, saya takut, yang resmi aja lebih aman. Gitu. Nah, walaupun menyampaikan dengan sopan. Itu Bu ya, Ibu waspada Bu ya. Ya, Dharma juga mengajarkan kita untuk sati, penuh kesadaran. Ya, itu nasihat terbaik saya. Terima kasih Bu. Paritanya apa dong Bante supaya kita punya kekuatan batin gitu? Nah, sama aja, baca parita nggak waspada kena juga Bu. Oh gitu. Oh, kali ada parita yang manjur Bante. Ya, tapi kalau paritanya itu abaya parita. Abaya parita. Abaya parita ya. Tapi kenapa saya nggak mau kasih parita? Walaupun saya tahu Ibu mau minta parita, saya tahu ya. Sejak awal saya tahu. Karena bukan parita itu yang penting. Yang penting itu waspadanya ya. Tapi kalau Ibu mau nanya paritanya abaya parita. Abaya parita bukannya buat tidur kalau malam bebas dari mimpi-mimpi buruk. Ya, sama aja Bu. Ibu baca dulu. Nah, nanti Ibu sudah baca
Pasti Ibu setuju. Oh iya betul. Oh Ya. gitu. Ya, Ya. untuk juga semuanya supaya terbebas umat Buddha khususnya. Siapa tahu ada kekuatan parita yang untuk kita terhindar. Maksudnya gitu Bante. Sadu, Abaya sadu. parita cukup. Abaya Ya, parita. cukup Bu. Gitu. Ya, Ya. Buddha Bante. Selamat, Sama-sama. selamat semuanya. Kamu Buddha. Ya, makasih Bu. Ya. Maaf Bante, ini ada satu pertanyaan tapi mungkin di luar topik Bante, tapi mengganggu pemikirannya. Sehubungan sama ini Bante, Awalokiteswara, Makwad ini Bante. Jadi beliau ini selama ini kenalnya kan Awalokiteswara dan begitu dengan luas asinya gitu kan Bante. Tapi setelah dia mendalami Dhamma semakin lama, dia tahu oh ternyata Awalokiteswara itu ada di dalam tradisi Mahayana, tidak ada di dalam Theravada. Nah, bagaimana menurut Bante sebuah dengan ini Bante? Sedangkan dia tetap respect dengan Awalokiteswara itu Bante. Ya, ini lintas aliran ya. Ini lintas aliran. Iya Bante. Jadi jawaban terbaik saya, karena zaman sekarang kalau ditanya lintas agama, lintas aliran itu jawabannya harus bijaksana. Mengerti maksud saya toh? Iya Bante. Ya, jadi jawaban terbaik saya adalah silahkan ya kalau senang dengan Dewi Kwan Im, tiru sifat-sifat beliau. Yang diambil itu adalah sifat-sifat beliau. Apakah Dewi Kwan Im itu ada di kitab Theravada atau tidak ada? Ya jawabannya tidak ada ya. Di Tripitaka juga tidak ada. Maka kita tahu itu adalah tokoh yang muncul setelah Sang Buddha wafat ya. Nah, jadi karena tidak ada di kitab suci, saya juga tidak bisa banyak membahas sebenarnya. Ya, yang adanya itu mungkin di kitab suci di Mahayana. Tetapi karena saya sendiri juga memahami bagaimana kualitas dari tokoh Awalokiteswara, maka jawaban saya adalah silahkan belajar mengikuti tata cara Theravada, tapi kita tetap meniru, mengagumi sifat welas asih dari Dewi Kwan Im, sifat welas asih dari Awalokiteswara. Ya, itu adalah cara terbaik menurut saya. Iya, mudah-mudahan Bante. Sama-sama. Artinya yang bertanya juga sudah mengerti akhirnya. Ya, Ada lagi yang ingin bertanya Bante, maaf. Bante bisa sampai jam berapa? bisa saya sampai jam berapa juga bisa. Oh, makasih Bante. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Bisa langsung resen atau di chat. Bante, kalau yang menyambung tadi Bu Kisa nanya, kan umat Buddhis kebanyakan berpikirnya karma gitu kan. Ada yang bilang ya kalau belum karmanya juga nggak akan terjadi. Nah, bagaimana Bante mengenai hal ini? Tidak ya, Sang Buddha kan mengajarkan sebab akibat. Karma itu kan sebab akibat. Sebab akibat itu kan nggak harus ditunggu setahun, nggak harus ditunggu sebulan. Ya, kalau seseorang itu nampar tukang parkir, ya buah karmanya langsung berbuah, dia langsung ditonjok. Ya toh, nggak ada delaynya. Nah, oleh karena itu kadangkala kita bisa kena akibat karena kita teledor. Keteledoran kita itu adalah karma buruk, sebab-sebab buruk yang baru kita buat. Jangan mengatakan dompet saya hilang karena sudah karma, padahal dia dari tadi naruh dompetnya sembarangan. Sambil makan di pasar, dompetnya taruh di kursi sebelah, kursi kosong. Ya hilang karena ini Indonesia, betul ya? Kalau di Jepang tidak hilang. Nah, itu apakah karma buruk berbuah? Iya, karma buruk apa? Teledor. Ya, teledor. Nah, jadi tidak semua karma buruk berbuah itu adalah karma buruk lampau, karma buruk setahun yang lalu. Tidak. Bisa saja itu adalah karma buruk 3 menit yang lalu karena kita teledor ya. Contoh seseorang mabuk, karena sudah mabuk ringan ya, dia bawa kendaraan, ketabrak seorang anak kecil meninggal. Lalu dia mengatakan saya karma buruk. Kenapa saat itu anak itu lewat?
Bukan, itu karma buruk bukan karena pada saat itu anak itu lewat. Itu bukan karma buruk kehidupan lampau Anda, bukan. Itu adalah karma buruk karena Anda mabuk, sudah mabuk bawa mobil, betul ya? Ya, jadi benar Sang Buddha mengajarkan hukum karma, sangat benar. Tetapi jangan lupa sebab akibat karma itu bisa saja yang baru kita lakukan. Oleh karena itu, tolong jangan teledor. Tapi kalau kita sudah tidak teledor, semua sudah baik, tapi tetap aja Bante terjadi, nah itulah karma buruk lampau. Iya, terima kasih Bante. Sama-sama. Ting Ting mau bertanya, Ting Ting? Silakan bisa langsung, Ting. Oh, nih Ting Ting bertanya gini, Bante. Namo Buddhaya, Bante izin bertanya. Ketika saya retret, waktu saya meditasi, saya melihat fenomena orang yang tergeletak, kurus, tinggal kulit dan tulang. Apakah ini termasuk dukkha atau anatta? Ini saudara Ping ini agak bingung masalah anatta, Bante. Ya, itu terlalu panjang ya, pertanyaannya juga terlalu luas. Jawabannya anicca dukkha anatta. Karena melihat mayat, melihat tubuh tergeletak, melihat orang sakit, melihat orang yang sudah tua terbaring gitu, di dalamnya itu ada anicca dukkha anatta. Jadi jawabannya ketiga-tiganya, bukan sekedar dukkha dan anatta ya. Ya, anumodana. Iya. Kemudian Bante dari Pak Kusnadi, Namo Buddhaya Bante, di Indonesia kan banyak aliran agama Buddha. Suka orang bertanya, kamu aliran ini, tapi kok kamu suka ikut dengan aliran ini? Bagaimana saya harus menjawabnya secara bijaksana? Terima kasih Bante. Ya, dijawab saja, saya senang belajar. Di setiap wihara itu ada guru yang berbeda. Guru-guru yang berbeda itu punya kebijaksanaan yang berbeda. Ya, sejauh ini saya belum menemukan satu guru yang saya merasa cukup untuk mewakili semuanya. Jadi saya masih datang ke banyak wihara. Itu jawabannya. Ya. Ya, jawabannya yang senang belajar. Nah, itulah kalau singkatnya saya senang belajar begitu. Ya. Iya, Bante. Kemudian Bante dari Bu Tanti. Bante ini sepertinya di luar topik, tapi saya penasaran Bante terkait dengan hukum karma. Misalnya ada orang yang buah karma buruknya adalah meninggal dengan cara yang tidak baik, misalnya dibunuh. Nah, dalam proses berbuahnya karma buruk orang itu, berarti kan harus ada orang lain yang jadi eksekutor dan membuat karma buruk baru. Dalam hal ini bagaimana Bante? Tidak ya, karma buruk itu tidak spesifik seperti ini. Kalau misalkan ada karma buruk di mana kita akan mati hari ini gitu, tidak juga harus dengan cara dibunuh sebenarnya. Ya, kalau pada saat itu kita tinggal di kota yang mana tidak ada satu orang pun mau melakukan pembunuhan, ya kita tidak akan pernah ketemu pembunuh. Mungkin kita akhirnya mati karena tertimpa tiang listrik gitu. Ya, kita bisa mati karena tersedak ya, atas kesalahan kita sendiri. Seseorang bisa mati cuma sekedar ini dulu tetangga saya ya, duduk di kursi terus jatuh ke belakang gitu, terbalik ini jatuh, udah meninggal. Sesederhana itu ya. Jadi tidak ada, ini kan karangan, ini pertanyaan ini kan karangan toh. Maksudnya pekarangan kita membuat pertanyaan ini, tapi jawabannya nggak ada spesifik. Kita ditakdirkan harus dibunuh seseorang. Ya tidak. Ya kalaupun ada karma buruk, kita bisa menjadi korban pembunuhan, tapi di saat itu tidak ada satu orang pun yang menjadi pembunuh, maka karma itu belum berbuah, itu jawabannya. Ya, tapi kalau kita cuma sekedar karmanya itu kita harus mati hari ini, maka kita bisa mati dengan cara apapun. Ya, jadi tidak berarti karena ada karma orang lain harus menjadi pembunuh untuk kita. Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ya, anumodana, semoga bisa dipahami. Ya. Terima kasih Bante. Ini ada Pak Roni mau bertanya, silakan Pak Roni.
Silakan langsung di-unmute. Ya. Selamat siang Bante, nama saya Roni, saya orang Medan juga Bante. Saya iya, Selamat siang. Ya. beberapa bulan ini saya udah nonton seluruh kompilasi video ceramah Bante di YouTube ya. Jadi saya sebenarnya juga baru mulai mendalami ajaran agama Buddha ini baru sekitar mungkin 2 bulan ya. Mungkin seperti Iya. Sang Buddha, barang siapa melihat duka, dia melihat dhamma. Jadi baru begitu sejak ayah saya meninggal tuh baru saya mulai mendalami ajaran agama Buddha. Jadi sejak kecil tuh saya mungkin masih bisa dikatakan itu adalah Buddhis cung cung cep ya, acung-acung nancep gitu. Jadi tidak diajarin dhamma secara penuh. Dan jadi sebenarnya yang bertanya mengenai Dewi Kuan Im tadi itu sebenarnya adalah saya Bante. Jadi Ya. dari kecil di rumah saya juga ada hotsai Kuan Im lah di rumah. Nah, jadi sebenarnya yang saya mau tanyakan ini bukan tentang Dewi Kuan Im lagi, tapi izin saya cerita sedikit tentang pengalaman pribadi ya. Jadi saya mau tanya itu mengenai yang hukum karma. Jadi 10 tahun yang lalu tuh sebenarnya saya mengalami sakit yang sangat berat, sakit rematik sampai saya nggak bisa jalan tuh. Jadi udah berbulan-bulan sangat putus asa, mencari sinsei, cari dokter itu tidak ketemu yang bisa mengobati saya. Ada yang malah memvonis bahwa saya udah nggak bisa jalan lagi. Jadi saya itu udah karena sangat putus asa itu berdoalah dengan sangat khusyuk lah ya, sangat yakin sekali kepada Dewi Kuan Im. Bahkan saya juga bersumpah di depan beliau bahwa kalau dia bisa menunjukkan jalan kesembuhan buat saya akan stop makan daging sapi. Jadi kan dari film-film dulu kan dikatakan beliau itu ayahnya reinkarnasi dari sapi, jadi tidak boleh makan sapi. Nah, sejak itulah ini kejadian miracle ini mulai muncul ya. Ayah saya yang di pasar itu ketemu orang cerita tentang penyakit saya. Nah, ada orang yang memberitahukan, oh kamu cari dokter ini di rumah sakit ini gitu. Nah, akhirnya mulai ketemulah dokter yang bisa mengobati saya dan akhirnya pun saya sembuh. Nah, saya sebenarnya yang saya mau tanya itu adalah apakah niat tulus dan keyakinan saya pada saat berdoa itu bisa menjadi trigger atau mempercepat karma baik saya untuk berbuat ya? Karena kan saya pahamnya di salah satu video Bante mengatakan kalau kita berdoa itu sebenarnya kita berdoa kepada karma baik kita di masa lampau ya. Ya, seperti itu pertanyaan saya Bante. Ya, boleh Modana ya. Saya minum dulu sebentar ya. Ya, boleh yang Nanti saya Bante. kembali. Ya. Ya. Ini waktunya agak molor. Ini nggak apa-apa. Bante sih nggak apa-apa, cuman kalau untuk umat yang memang harus kembali bekerja dipersilakan, karena ini masih banyak pertanyaan ya, nanti penyimpanan jasanya nggak apa-apa deh ya, kalau ada yang Bisa lihat di YouTube lagi. iya. Ya, enggak apa-apa, ini biar pertanyaan terakhir aja ya. Lalu Apa nanti Bante, kalau misalkan Bante masih bisa, kita lanjut sebab banyak yang bisa diulang di YouTube biasanya. Bante banyak fansnya soalnya. Oke. ya, tapi saya ada tugas lagi hari ini. Oh, Saya iya. ngajar. Iya Ya, Bante. ya, saya ngajar di Pekalongan. Ya, jadi nanti saya jawab ini, setelah itu ya kita bisa ketemu lain waktu. Ya. Iya Bante. Semoga. Baik. Jawabannya betul ya. Sebentar ya. Iya, jawabannya betul. Ketika kita berdoa, sebenarnya kita mengkondisikan pikiran kita agar karma baik kita dapat berbuah. Dan kalau kita punya kumpulan kebajikan, maka karma kebajikan itu bisa berbuah. Harapan kita bisa terwujud. Mengambil sumpah pada sosok siapapun itu memperkuat pikiran kita, ya. Jadi
itu terjadi di tempat lain juga ya, dengan tokoh yang berbeda, dengan sumpah yang berbeda ya. Ada orang bersumpah kalau doa saya terkabul, saya akan menari-nari di depan altar. Ada yang sampai begitu ya, dewanya yang lain gitu. Ya, ada yang bersumpah bahkan yang lebih dari itu. Cuma saya tidak enak ngomongnya ya. Yang lebih dari itu juga ada. Ada yang bersumpah saya akan dana ke panti asuhan untuk berapa orang anak begitu. Ya, sumpah-sumpah itu membuat pikiran kita menjadi lebih fokus. Tapi kalau tidak ada kebajikan juga tidak akan berbuah. Ya, karena ada kebajikan maka bisa berbuah. Ya, itu jawabannya Pak ya. Baik, saya akan sisir semua yang di obrolan rapat ya. Alasan saya tidak mau melanjutkan itu dua. Satu, supaya adil ya, kasihan yang lain yang ingin mendengar tapi sudah harus kerja. Yang kedua, saya juga setelah ini masih ada tugas sore di Pekalongan ya. Jadi saya pikir setelah saya sisir obrolan ini kita tutup aja. Nah, maaf, nanti dia cepat, tinggal Pak Isncung si Bante mengarah ketuhanan. Dia minta rekomendasi jawaban Bante soal ketuhanan sesuai agama Buddha. Baik ya. Sebenarnya kalau kita cerita ketuhanan itu kan berarti sesuatu yang tertinggi. Tertinggi, simpelnya seperti itu ya, tertinggi. Di setiap agama itu ada yang tertinggi. Maka di agama Buddha yang tertinggi itu adalah nibbana, pencapaian nibbana. Nah, tetapi kan tidak semua orang bisa memahami yang disebut dengan pencapaian nibbana. Jadi sebenarnya kalau di masyarakat umum kita tidak cerita teologi, kita tidak sedang bercerita dengan seorang pakar agama, kita bercerita dengan umat agama lain ya, yang menagih gitu, Tuhan Anda yang mana gitu ya, yang sesungguhnya juga kalau di luar negeri itu tidak pantas dipertanyakan karena agama itu adalah privasi masing-masing orang, tapi karena negeri kita itu wajar ya, jadi kita kadang ditanyain orang gitu. Maka jawabannya secara sederhana, Tuhan kita itu ya Sang Buddha. Ya, saya akan diprotes orang sebenarnya dengan memberi jawaban ini, tapi ini adalah jawaban yang gampang. Kenapa? Karena kadangkala kalau kita bercerita bahwa ketuhanan dalam agama Buddha itu adalah nibbana, konsep nirwana, dan harus dijelaskan kira-kira 15 menit apa itu nibbana, anak kecil umur 3 SD, 4 SD itu nggak akan bisa mengerti. Betul ya? Sedangkan mengajar dharma itu, konsep ketuhanan itu harus diberikan kepada anak kecil. Kalau tidak, nanti anak kecil di sekolah mereka bingung karena anak kecil itu ditanya sama temennya, ini loh Tuhan saya, Tuhanmu yang mana? Nah, itu yang rentan itu sebenarnya anak kecil. Jadi secara sederhana, ketuhanan kita itu Sang Buddha. Ya, kalau kita cerita kepada anak kecil, berikan saja jawabannya Sang Buddha. Ini Tuhan kita Sang Buddha. Ini bentuknya ya, Sang Buddha ada yang duduk, ada yang berbaring gitu. Nah, lalu adik kecil yang umur 3-4 SD ini bisa ngomong ke temennya, bisa dia pamerin, ini loh Tuhan saya. Nah, kalau kita bercerita dengan orang yang mau membahas secara teologi, baru kita membahas ketuhanan dalam agama Buddha adalah nibbana. Karena nibbana adalah yang tertinggi. Ya, itu jawaban singkat saya ya Bapak Ibu Saudara. Kalau ingin mendapatkan jawaban yang panjang, silakan mencari, semoga videonya masih ada, ketuhanan dalam agama Buddha Pak Cornelis Wawor ya. Ketuhanan dalam agama Buddha Pak Cornelis Wawor. Ya. Ya, saya tuliskan di chat ya, semoga tidak salah namanya, Pak Cornelis Wawor. Anumodana semuanya ya. Ya, saya pikir semua sudah terjawab. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Ada bukunya, buku yang sudah sangat langka. Buku penulisnya adalah profesor dari Jepang.
Saya ketemu kemarin bukunya di Amerika dan bukunya tinggal 2, langsung saya pesan Bapak Ibu Saudara ya. Bukunya sudah tiba di Wihara Mendut, harus saya baca dulu. Tetapi memang ajaran-ajaran yang berhubungan dengan aliran-aliran lain itu saya harus mengajarkannya dengan hati-hati ya, terutama kalau direkam. Karena kita harus berhubungan dengan ajaran orang lain, dan itu cukup sulit di Indonesia, terutama kita tidak boleh menyinggung ajarannya orang ya. Tapi sebenarnya bukunya itu sudah tiba di Wihara Mendut ya, jadi ditunggu saja ya. Kalau saya bisa menggodok, bisa menyampaikan dengan cara yang baik, nanti entah di daerah mana akan saya sampaikan ya. Namo Dana Bante. Sama-sama ya, mari kita tutup. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.